Bab 2561. Menggunakan pisau daging untuk membunuh ayam. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita berangkat sekarang, kata Li Xiaoming. Santai saja. Qi Jingxi menyesap bir dan tersenyum. Aku sudah memeriksa. Mereka minum-minum di sini malam ini. Orang-orangku menunggu di luar untuk Liu bersaudara. Setelah mereka semua datang, mereka akan masuk. Mereka ada di bar ini. Li Xiaoming melirik ke bawah. Di mana mereka? Semua orang di lantai bawah terlihat normal. Saya tidak tahu persis siapa targetnya, tapi semuanya sudah diatur. Nanti kalau Zhou Chengtao datang, mereka yang akan mengurusnya. Kita tonton saja acaranya. Kurasa perjalanan hari ini tidak sia-sia, haha. Ngomong-ngomong, Saudara Ming, apakah Anda kenal pemilik T3? Ya, ada apa? Tolong beritahu dia. Mungkin akan ada keributan nanti. Minta dia untuk tenang, aku akan menjelaskan semuanya nanti. Tidak masalah, aku akan meneleponnya sekarang. Qi Jingxi terkekeh, meneguk bir lagi, dan menunggu pertunjukan dimulai. Sekitar 10 menit kemudian, pintu bar terbuka, dan Zhou Chengtao masuk bersama sekitar selusin orang. Dia tahu betul bahwa hari ini, dia bukanlah pemeran utama dan tidak perlu membawa terlalu banyak orang. Saudara Liu, ke arah sini. Di samping Zhou Chengtao berdiri dua pria parubaya yang usianya kira-kira awal 40-an. Salah satunya memiliki potongan rambut 3-7, namanya Liu Yongcheng. Pria lainnya, dengan potongan rambut cepak, adalah kakak laki-laki Liu Yongcheng, Liu Yongbin. Namun, Liu Yongbin mengenakan sarung tangan di tangan kirinya. Bertahun-tahun yang lalu, saat berada di luar negeri, ia kehilangan 3 jarinya, sehingga ia harus terus-menerus menggunakan sarung tangan. Kedua lelaki itu memiliki ekspresi yang amat garang dan tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Berdiri di hadapan mereka, Zhou Chengtao tampak seperti seorang anak sekolah yang polos. Kita semua berada di pihak yang sama, tidak perlu bersikap formal seperti itu. Hanya itu yang paling bisa kulakukan. Apakah kamu yakin targetnya ada di dalam? Orang itu cukup arogan untuk meninggalkan alamatnya. Saya ragu dia akan bercanda tentang hal seperti ini, jawab Zhou Chengtao. Kurasa dia sudah siap. Mungkin ada cukup banyak orang di sini yang dia panggil. Saat perkelahian dimulai, kalian semua harus menjaga jarak. Serahkan saja pada kami berdua untuk menanganinya, kata Liu Yongbin. Kudengar dia makan malam dengan lebih dari selusin orang. Kalau mereka semua ikut, aku khawatir kalian berdua akan dirugikan. Ini bukan perkelahian preman di mana angka menentukan pemenangnya, balas Liu Yongbin. Sama seperti dia bisa melawan 20 orangmu sendirian, tidak peduli berapa banyak yang datang, kita berdua bisa mengatasinya. Saya mengerti mengapa Liu bersaudara memiliki reputasi yang begitu legendaris. Saya pernah mendengar Tuan Muda Qi menyebut Anda sebelumnya, tetapi setelah melihat Anda secara langsung, Anda benar-benar berbeda. Kamu baik sekali. Setelah ini, kita berteman. Kalau kamu ke Tianjin, hubungi kami, dan kami akan memastikan kamu dilayani dengan baik. Kalau begitu, sudah beres. Ayo kita selesaikan urusan kita dulu sebelum Tuan Muda Qi menunggu di atas. Ayo bergerak. Kelompok yang beranggotakan lebih dari 10 orang itu menuju ke bar. Para pengunjung bar, baik pria maupun wanita, secara naluri melirik namun segera kembali pada aktivitas mereka masing-masing. Saudara Lin, sepertinya ada wajah-wajah asing yang baru saja masuk. Apakah mereka yang datang untuk mencari masalah denganmu? Tanya Xiao Bing. Dia dan yang lainnya menyadari bahwa masalah mungkin akan terjadi malam ini, jadi mereka terus mengawasi tempat kejadian, bahaya pekerjaan bagi Brigade Garda Pusat. Lin Yi menoleh dan melihat Zhou Chengtao memimpin kelompok itu. Lin Yi mengusap dagunya, terkejut melihat Zhou Chengtao di sini. Mengingat dia sudah ditangkap, dia seharusnya tidak berkeliaran bebas. Lin Yi mengerutkan kening sambil berpikir, seseorang yang kuat pasti telah berusaha keras untuk mengeluarkannya. Dilihat dari ini, siapapun yang mendukungnya tidak lemah. Kalau tidak, Wu Chunhe tidak akan berani mengambil langkah ini. Kalau mereka lebih lambat lagi, aku mungkin akan tertidur. Kita tunggu saja, sepertinya mereka akan segera datang. Tidak perlu menunggu, mereka sedang berjalan ke arah kita sekarang. Zhang Chaoyue menyeringai. Meskipun dua orang yang memimpin kelompok itu tampak berbeda, mungkin petarung yang terampil. Aku yakin mereka mungkin peringkat E, Xiao Bing berspekulasi. Mereka pasti menyadari bahwa mereka tidak bisa menangani Lin Bro sendirian, jadi mereka memanggil bala bantuan. Cukup cerdik, berhasil menemukan orang-orang seperti itu, ujar Zhang Chaoyue. Sementara itu, Zhou Chengtao dan kelompoknya bergerak melewati kerumunan dan mendekati sisi Lin Yi. Para pria dan wanita di sekitarnya secara naluriah mundur. Aura para pendatang baru ini bukanlah aura kegembiraan melainkan aura masalah. Terutama dua orang yang memimpin kelompok itu, mereka tampak seperti siap melahap seseorang hidup-hidup. Kerumunan itu secara otomatis berpisah, membuka jalan langsung bagi Zhou Chengtao dan kelompoknya menuju Lin Yi. Yah, kalian bersenang-senang saja, minum es of spades.
Mendengar komentar ini, para pengunjung bar menyadari bahwa masalah tengah terjadi antara kedua kelompok ini. Mereka datang ke sini untuk menyelesaikan masalah. Kalian ini benar-benar gigih. Setelah berkali-kali diperingatkan, kalian masih saja tidak tahu batas dan terus mencari masalah, kata Lin Yi. Bagaimanapun juga, aku sudah berjuang di Yanjing selama bertahun-tahun. Jika aku tidak merebut kembali kehormatanku, aku tidak akan bisa mempertahankan posisiku di masa depan. Jadi kamu membawa bala bantuan, siap menantangku. Itulah idenya, kata Zhou Chengtao dengan berani. Sesuai aturan, kami tidak boleh menyentuh perempuan. Suruh para perempuan kalian mundur. Jangan remehkan wanita, kami hanya memikul setengah beban sekarang, sela Xiao Bing. Sebelum kau berpikir untuk mengejar Lin Bro, kau harus berurusan denganku terlebih dahulu. Kau benar-benar mempertimbangkan untuk bertarung. Tentu saja, kata Xiao Bing. Berurusan dengan bajingan sepertimu tidak membutuhkan keterlibatan Lin Bro. Melihat Xiao Bing melangkah maju, semua orang terkejut. Biasanya, wanita akan mundur dalam situasi seperti ini, tetapi disinilah dia menjadi sukarelawan. Di lantai atas, Qi Jingxi dan Li Xiaoming sama terkejutnya melihat Xiao Bing memimpin. Kenapa orang ini cuma duduk di sana? Apa dia benar-benar mau membiarkan perempuan yang mengurus ini untuknya? Mungkin dia melakukannya. Qi Jingxi terkekeh. Namun Zhou Chengtao dan Liu Brothers bukanlah tipe orang yang mudah menyerah pada wanita, mereka tahu cara menangani situasi seperti ini. Di lantai pertama klub malam itu, Xiao Bing berdiri teguh, berhadapan dengan Zhou Chengtao dan kelompoknya. Nona muda, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan pikir gendermu akan menghentikanku, berpura-pura tidak berdaya tidak akan berhasil di sini. Aku tidak bilang aku tak berdaya. Jangan ragu untuk mengerahkan segenap tenagamu, kau tak perlu mengkhawatirkanku. Zhou Chengtao mengerutkan kening, melewati Xiao Bing untuk berbicara langsung pada Lin Yi. Nak, ini urusan kita berdua. Apa kau benar-benar berencana bersembunyi di balik perempuan? Kupikir kau seharusnya tegar, ada apa dengan nyalimu? Pepatah lama mengatakan, jangan gunakan palu godam untuk membunuh ayam. Kau bisa menghadapinya dulu. Jika kau berhasil menang, aku akan turun tangan setelahnya. Bab 2562. Puas diri. Hehe. Zhou Chengtao mendengus dingin. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan membawa seorang wanita untuk membelamu. Lin Yi tersenyum tipis. Banyak hal yang tak terduga. Waktunya tepat, ketika suasana ramai, permainan hanya seru jika dimainkan perlahan. Saudara Liu, karena mereka telah mengirim seorang wanita, biarlah aku yang mengurusi hal ini demi menyelamatkan reputasimu, kata Zhou Chengtao. Zhou Chengtao melambaikan tangannya, dan seorang pria berusia 30-an melangkah maju. Dia tidak terlalu tinggi, bahkan lebih pendek dari Xiao Bing. Kulitnya gelap, rambutnya dipotong pendek, tetapi tubuhnya berotot. Namanya Manan. Ia telah berlatih Muay Thai sejak kecil. Di kota Yanjing, ia adalah seorang preman terkenal yang tidak berafiliasi dengan organisasi manapun. Selama harganya cocok, ia akan menyetujui apapun. Menurut rencana awal Zhou Chengtao, membawa Manan seharusnya sudah cukup untuk menghadapi Lin Yi. Namun, Qi Jingxi tidak tenang. Jika ada yang salah lagi, reputasinya akan dipertaruhkan. Karena alasan ini, dia juga memanggil Liu Brothers ke Yanjing untuk memastikan masalah tersebut diselesaikan secara tuntas, tidak menyisakan ruang untuk kecelakaan. Kalau aku tidak salah, orang itu pasti Manan, komentar Li Xiaoming. Kamu kenal dia. Dulu saya punya bawahan yang istrinya selingkuh. Dia datang kepada saya untuk meminta bantuan, kata Li Xiaoming. Saat itu, saya baru saja mempekerjakan Manan untuk sebuah tugas, jadi saya memintanya untuk mengurusnya. Lalu, apa yang terjadi pada akhirnya, tanya Qi Jingxi. Orang itu kejam sekali, dia mematahkan kedua kaki orang lain hingga menjadi dua. Semua petarung Muay Thai ini tampaknya memiliki sifat yang buas, seperti mereka menganggap membunuh seseorang bukanlah hal yang melanggar hukum, ujar Qi Jingxi. Saya merasakan hal yang sama. Dan dengan orang-orang seperti mereka, simpati sepertinya tidak ada dalam kamus mereka, tambah Li Xiaoming. Ketika dia melakukan kekerasan fisik, istri bawahan saya mencoba melerai, dan dia menamparnya begitu keras hingga mematahkan tulang rahangnya. Wah, ini pasti menarik. Kalau Manan benar-benar terlibat, bukankah dia akan membunuh wanita itu? Membunuh itu mustahil, ini kota Yanjing. Siapa yang berani membunuh di siang bolong? Tapi setidaknya, dia akan dirawat di rumah sakit selama beberapa bulan. Kalau begitu, mari kita nikmati pertunjukannya. Wanita itu memang punya tubuh yang bagus, sayang sekali, haha. Apa yang perlu disesali? Wanita dari berbagai jenis ada di kota Yanjing. Selama kamu punya uang, itu tidak masalah sama sekali. Haha, benar sekali. Pada saat itu, Manan berdiri di hadapan Xiao Bing. Seluruh bar T3 hening. Bahkan musik pun dikecilkan hingga hampir tidak terdengar apa-apa. Semua orang di ruangan itu berbisik-bisik.
Membiarkan seorang perempuan melangkah maju, terlihat kejam, bagaimanapun orang melihatnya. Enyahlah, kata Manan dengan nada rendah. Aku tidak ingin memukul wanita. Kamu meremehkanku. Ya, kalau begitu aku akan memberimu pelajaran hari ini. Dengan itu, Xiao Bing melayangkan pukulan ke perut Manan. Pukulan itu tampak begitu biasa saja sehingga tak seorang pun memperdulikannya, terutama Zhou Chengtao dan yang lainnya. Bagi mereka, itu hanya seperti goresan, dan tidak mampu mengancam Manan dengan cara apapun. Lagi pula, para praktisi Muay Thai ini dikenal karena menendang pohon setiap hari. Kemampuan menyerang dan bertahan mereka sangat hebat. Bagaimana mungkin pukulan seorang wanita bisa melukainya? Namun, ekspresi Manan tiba-tiba berubah. Matanya melebar, wajahnya memerah, dan ia memegangi perutnya, membeku di tempat untuk waktu yang lama. Zhou Chengtao merasakan ada yang tidak beres dan mengerutkan kening. Manan, kenapa kamu belum bertindak? Jangan khawatir, itu akan datang, jawab Manan. Apa maksudmu? Sebelum Zhou Chengtao dapat menyelesaikan kalimatnya, dia terkejut melihat mata Manan berputar ke belakang saat dia terjatuh ke lantai dengan suara keras. Apa-apaan ini? Semua orang di sekitar tercengang. Meskipun mereka tidak tahu pasti seberapa terampilnya pria mungil itu, mereka tidak pernah membayangkan bahwa wanita berotot di hadapan mereka mungkin bisa mengalahkannya. Namun kenyataan membuktikan sebaliknya, pria itu telah dijatuhkan hanya dengan satu pukulan. Siapa dia yang bisa mengalahkan Manan seperti itu? Li Xiaoming membelalakkan mata, tidak percaya apa yang baru saja disaksikannya. Jika dia cukup berani untuk membiarkan wanita ini maju, itu jelas bukan tanpa dasar, kata Qi Jingxi sambil menyipitkan mata. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, wanita seperti apa yang punya kekuatan untuk menjatuhkan seseorang seperti Manan hanya dengan satu pukulan? Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, dengan 1,4 miliar penduduk Tiongkok, pasti ada banyak sekali master bela diri tersembunyi. Bukan hal yang aneh baginya untuk menemukan beberapa dari mereka, kalau tidak, dia tidak akan berani bersikap sombong seperti itu. Li Xiaoming mengangguk, tampaknya setuju dengan penilaian Qi Jingxi. Untung saja kau menelepon Liu bersaudara, kalau tidak, ini bisa kacau hari ini. Itulah yang saya khawatirkan, kata Qi Jingxi. Untungnya, saya sudah siap menghadapi kedua kemungkinan itu. Saat ini, di lantai pertama bar, Manan, yang telah kehilangan kesadaran, telah dibawa keluar. Tidak seorang pun berani meremehkan Xiao Bing lagi. Wanita yang berdiri di hadapan mereka jelas bukan seseorang yang bisa dianggap remeh, keahliannya luar biasa. Liu bersaudara melangkah maju dengan sukarela. Setelah apa yang baru saja terjadi, ekspresi mereka menjadi jauh lebih waspada. Nona muda, keterampilanmu luar biasa. Di mana kau mempelajarinya? Sudah lama sekali kami tidak melihat wanita sekuat dirimu, ujar Liu Yongcheng, yang lebih muda dari mereka berdua. Itu rahasia. Aku tidak bisa memberitahumu, atau aku akan melanggar aturan. Para anggota Brigade Garda Pusat tertawa terbahak-bahak. Tingkah laku Xiao Bing semakin mirip dengan Lin Yi. Tidak masalah kalau kamu tidak bilang. Lagi pula, itu bukan fokus kami. Liu Yongcheng menunjuk Lin Yi. Target kita adalah dia. Kalau kamu mau membelanya, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik batasanmu. Ada apa dengan semua keraguan-raguan ini? Pria dewasa, tapi kau malah meraba-raba hanya untuk bertarung. Orang-orang sepertimu yang paling menggangguku, gerutu Zhang Chaoyue, sambil melemparkan sebotol anggur ke arah Liu Yongcheng. Liu Yongcheng bereaksi cepat, memiringkan kepalanya untuk menghindari botol itu. Para penonton tercengang. Membuang sebotol anggur senilai puluhan ribu dolar seperti itu. Orang-orang ini benar-benar punya uang yang tak terpakai. Melihat ini, Lin Yi dan yang lainnya saling bertukar pandang, mengonfirmasi spekulasi mereka sebelumnya. Tingkat keterampilan kedua pria ini kemungkinan telah mencapai level E, yang sudah melampaui batas manusia biasa. Marah karena botol yang dilempar Zhang Chaoyue, Liu Yongcheng menyerangnya dengan sekuat tenaga. Hei, hei, hei. Aku di sini. Apa yang kau lakukan mengejar temanku? Xiao Bing mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Liu Yongcheng, menghentikannya tepat saat ia hendak mencapai Zhang Chaoyue. Ia tak bisa bergerak sedikit pun. Tindakan yang tampaknya sederhana ini mengirimkan gelombang kegelisahan dalam diri Liu Yongcheng. Wanita di hadapannya jauh lebih kuat dari yang ia duga. Pada titik ini, menunjukkan keringanan padanya adalah tindakan bodoh. Liu Yongcheng berputar pada kaki kanannya, mencambuk kaki kirinya seperti cambukan. Namun, Xiao Bing sudah menduganya. Ia menghindar dengan mudah, lalu membalas dengan teknik yang sama, mendaratkan tendangan keras ke wajah Liu Yongcheng. Bab 2563. Bukan tempatmu untuk berbicara. Suara mendesing. Tendangan Xiao Bing hanya menggunakan 30% dari kekuatannya, tetapi itu pun telah mendorong Liu Yongcheng hingga batas kemampuannya. Jeritan mengerikan keluar saat tubuhnya kehilangan kendali dan terlempar mundur.
Para wanita yang menonton menjerit ketakutan tanpa henti dan buru-buru menghindar, namun dua jiwa yang malang tetap terkena pukulan langsung. Yongcheng. Melihat keadaan Liu Yongcheng yang menyedihkan, Qi Jingxi, Zhou Chengtao, Li Shaoming, dan yang lainnya tidak dapat duduk lebih lama lagi. Saudara Liu memiliki kemampuan yang serupa, mereka semua adalah petarung yang terampil. Kini, salah satu dari mereka telah diterbangkan oleh seorang wanita. Ini membuat semua orang benar-benar tercengang. Kakak kedua, kakak laki-lakinya, Liu Yongbin, bergegas maju untuk membantu Liu Yongcheng berdiri. Sialan, wanita ini sungguh tak bisa diremehkan. Ayo kita serang dia bersama-sama. Kedua saudara itu berdiri berdampingan, mencabut pisau lipat mereka, dan menyerang Xiao Bing. Selama bertahun-tahun, kedua bersaudara ini telah mengembangkan koordinasi yang mulus. Bersama-sama, upaya mereka menghasilkan sinergi yang melebihi 1+1. Melihat keduanya mendekat dari sudut yang berbeda, Xiao Bing mengangguk puas. Keterampilannya lumayan. Detik berikutnya, Xiao Bing bergerak, menerjang langsung ke arah Liu Yongcheng. Yang terakhir bereaksi cepat. Begitu Xiao Bing mendekat, ia mengayunkan pedangnya tanpa ragu. Xiao Bing merunduk mundur, dengan cekatan menghindari serangannya. Dalam sekejap mata, inti tubuhnya kembali bertenaga. Ia meluruskan kuda-kudanya, melompat, dan melayangkan tendangan tepat ke kepala pria itu. Dalam menghadapi Xiao Bing peringkat D, Liu Yongcheng peringkat E tidak mempunyai peluang untuk melawan. Setelah Liu Yongcheng terpental, ketakutan menguasai wajah Liu Yongbin. Ia mulai menyadari bahwa wanita di hadapannya mungkin berada di liga yang sama dengan dirinya, tetapi telah maju ke tingkat yang lebih tinggi. Saat Liu Yongbin masih terkejut, Xiao Bing sudah melangkah tepat di depannya. Dia menjambak rambutnya, menarik kepalanya ke bawah dengan keras, lalu membanting lututnya ke wajahnya. Jurus andalan Lin Yi, dia menguasainya sekitar 60%. Sambil berteriak, Liu Yongbin memegangi wajahnya yang berlumuran darah sambil tergeletak di lantai, melolong kesakitan dan tidak mampu berdiri. Melihat Manan dan Liu bersaudara ditangani oleh Xiao Bing, bar langsung menjadi sunyi. Seluruh tubuh Zhou Chengtao gemetar tak terkendali, sampai hampir mengompol. Tidak ada yang tersisa. Lin Yi melirik Zhou Chengtao dan berkata, "Kalian datang ke sini dengan angku bersama orang-orang ini, dan hanya ini saja. Hanya sekelompok sampah tak berguna. Aku. Untuk waktu yang lama, Zhou Chengtao tergagap dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, bahkan tidak berani bernapas dalam-dalam. Karena kau tidak bisa bicara, panggil siapapun yang ada di belakangmu. Melihat penampilanmu yang lemah, aku ragu kau masih punya banyak dukungan, kata Lin Yi. Kalau kamu diam saja, ya sudah. Tapi aku tidak bisa menjamin kamu akan keluar dari sini hari ini. Dengan kekakuan mekanis, Zhou Chengtao menoleh untuk melihat Liu bersaudara yang tergeletak di tanah, wajahnya sepucat kertas. Tanpa sadar, Zhou Chengtao mengalihkan pandangannya ke atas, membuat kontak mata dengan Qi Jingxi. Pada saat itu, kelompok Lin Yi juga memperhatikan Qi Jingxi. Orang itu, bukankah dia yang baru saja mereka panggil Tuan Muda Qi? Tanya Luo Qi. Kalau begitu, mungkin dia punya latar belakang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melindungi mereka, kata Lin Yi acuh tak acuh. Pada saat ini, perhatian semua orang di bar beralih ke Qi Jingxi. Tidak mungkin, para penjahat itu bawahan Tuan Muda Qi. Sepertinya begitu. Selain Tuan Muda Qi, tidak ada yang berani memegang otoritas seperti ini. Sepertinya drama yang bagus menanti, kata seseorang dengan gembira. Saat ini di Yanjing, kekerasan saja tidak akan cukup. Jika Tuan Muda Qi turun tangan, tak seorang pun dari mereka akan lolos dari sini tanpa cedera. Kudengar Tuan Muda Qi punya temperamen yang berapi-api. Kupikir acaranya sudah selesai, tapi ternyata baru saja dimulai. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, Qi Jingxi dan kelompoknya semuanya memasang ekspresi muram. Qi Tua, bagaimana rencanamu menangani ini? Tanya Li Shaoming. Haruskah aku memanggil beberapa orang? Orang-orang itu adalah pejuang yang terampil, bahkan memanggil bala bantuan tidak akan membantu, jawab Qi Jingxi. Aku akan turun dan menemui mereka sendiri. Tunggu, aku akan membawa beberapa orang. Setidaknya datanglah dengan kehadiran yang lebih kuat. Tidak perlu, cibir Qi Jingxi. Kelompok ini hanyalah orang-orang bodoh yang ceroboh. Di hadapanku, mereka tidak akan membuat masalah. Kami akan pergi bersamamu. Li Shaoming memberi isyarat kepada yang lain. Rombongan itu perlahan mengikuti Qi Jingxi saat mereka menuruni tangga. Semua mata di bar tertuju pada Qi Jingxi dan krunya. Mengantisipasi pertarungan dramatis. Tuan Muda Qi, saya. Sebelum Zhou Chengtao dapat menyelesaikan kalimatnya, ia ditegur dengan keras dan dipecat, karena tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun protes. Selama bertahun-tahun, jika bukan karena dukungan Qi Jingxi, Zhou Chengtao tidak akan berarti apa-apa. Kelompok Qi Jingxi berhadapan langsung dengan Lin Yi. Dia mengacungkan jempol dan berkata, "Saudara-saudara, luar biasa. Kalian berhasil mendatangkan petarung-petarung yang tangguh. Lalu,
Apa yang ingin kau katakan? Sejujurnya, tidak ada masalah besar di antara kita. Tidak perlu membuat masalah, kata Qi Jingxi acuh tak acuh. Tapi lihatlah rakyatku, dipukuli seperti ini. Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan? Kalau tidak, aku, Qi Jingxi, akan kehilangan muka. Dari awal sampai akhir, bukankah orang-orangmu yang mencari masalah? Sekarang kau berharap aku memberikan penjelasan. Bukankah itu tindakan yang agak mengintimidasi? Zhang Chaoyue, Cao Jianfeng, dan Zhao Yunhu tidak dapat menyembunyikan seringai mereka, merasa Lin Yi hanya memperlakukan mereka seperti hiburan. Jangan tertawa. Apa kau tidak bisa menganggapnya serius, kata Zhao Yunhu, berusaha menahan rasa gelinya. Baiklah, baiklah, mode serius, mengerti. Qi Jingxi melirik ketiganya dan tampak semakin dingin. Kak, teman-temanmu sepertinya tidak mengerti sopan santun. Itu kebiasaan yang buruk. Lin Yi mengambil segenggam biji bunga matahari, memecahkannya sambil menjawab. Teman-temanku punya temperamen seperti ini, yang tidak bisa diubah. Para penonton terguncang, jantung mereka berdebar kencang. Berbicara kepada Tuan Muda Qi dengan cara seperti itu, orang-orang ini ditakdirkan untuk nasib buruk. Berani sekali kalian. Kalian punya nyali. Tapi kalian semua harus hati-hati, kalian bisa lumpuh. Qi Jingxi, dengan ekspresi dingin, melambaikan tangan ke arah kelompoknya. Ayo pergi. Tahan di sana. Sebelum Qi Jingxi bisa berbalik, suara dingin Lin Yi terdengar. Lalu apa? Berubah pikiran. Aku punya kekurangan, aku tidak suka ancaman. Caramu bicara tadi, itu membuatku kesal. Suasana hati sedang buruk, hah. Qi Jingxi mencibir. Kamu tahu di mana kamu? Rumahmu. Ingat, ini Yanjing. Suasana hatimu buruk atau tidak, kamu harus menghadapinya. Pola pikirku sempit, aku tidak bisa mengatasinya. Memukul. Lin Yi mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Qi Jingxi. Tamparan itu begitu tiba-tiba hingga terasa seolah-olah waktu telah membeku. Semua orang di bar tercengang. Pelanggan tetap T3 bar tahu betul siapa Qi Jingxi. Dan sekarang, seseorang telah berani menyerangnya, sekelompok orang yang asal-usulnya tidak jelas. Kerumunan itu merasakan seperti langit runtuh. Dasar anak nakal, beraninya kau. Memukul. Tamparan lain mendarat di wajah Li Xiaoming. Ini bukan giliranmu bicara. Sebaiknya kau bersikap baik. Bab 2564. Anda tidak mampu mengejarnya. Melihat Li Xiaoming dipukul, para penonton tersentak lagi. Terutama Zhou Chengtao, yang langsung duduk di tanah. Karena telah bergaul dengan Qi Jingxi selama bertahun-tahun, dia dapat menyebutkan nama semua orang di lingkaran ini dan mengetahui latar belakang mereka masing-masing. Di lingkaran mereka, Qi Jingxi dan Li Xiaoming adalah pemimpinnya, latar belakang keluarga mereka cukup setara. Sekarang pria ini telah memukul keduanya, dan ini tidak akan berakhir baik. Bar T3 yang luas menjadi sunyi, mereka tidak tahu bagaimana menangani situasi hari ini. Berdiri di depan Qi Jingxi, Lin Yi menjambak rambutnya. Saya sarankan, jangan terlalu memaksakan diri. Di Yanjing, kamu tidak bisa pergi jauh. Baiklah, hari ini aku mengaku kalah. Mari kita bicarakan, kata Qi Jingxi terengah-engah, cepat-cepat menyerah. Sekarang kamu ingin membicarakannya. Sudah kubilang, masalah hari ini adalah salahku. Jangan terlalu mencolok di masa depan. Lagi pula, hidupmu cuma sekali. Dia mendorong Qi Jingxi ke samping dan memanggil yang lain untuk pergi. Orang-orang di bar secara otomatis memberi jalan, tidak berani mendekati Lin Yi dalam jarak 1 meter pun, bahkan saat mereka berjalan keluar bar. Bahkan setelah mereka menghilang, tak seorang pun di bar itu berani bersuara. Secara naluriah, para pengamat memandang Qi Jingxi dan Li Xiaoming. Mereka adalah orang-orang yang dapat mengendalikan angin dan hujan di T3, sekarang mereka telah terkena dampaknya. Jika ini bocor, pasti akan menjadi berita besar. Ayo pergi. Dengan ekspresi dingin, Qi Jingxi memimpin orang-orangnya keluar dari bar. Pada titik ini, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah pergi. Keesokan paginya, ketika Liang Ruoxu bangun, Lin Yi sedang menyiapkan sarapan. Kapan kamu kembali? Sambil menggosok matanya, Liang Ruoxu berdiri di belakang Lin Yi dan berkata. Saya kembali sebelum jam 1. Pagi sekali. Liang Ruoxu menguap dan meregangkan badan, kalau kalian keluar, bukankah kalian selalu pulang subuh? Kami bertemu beberapa orang dan itu merusak suasana, jadi kami kembali. Apakah orang-orang itu benar-benar datang mencarimu? Liang Ruoxu tak dapat menahan diri untuk berkata, sekelompok penjahat yang mencoba mengacaukan Brigade Garda Pusat, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian dengan cara-cara yang mewah? Tidak juga, mereka menemukan beberapa orang yang cukup cakap, jadi mereka punya kekuatan. Mampu, tapi masih belum sebanding dengan Brigade Garda Pusat. Masalah utamanya adalah seseorang dengan nama keluarga Qi mendukung Zhou Chengtao, kami kebetulan bertemu dengannya tadi malam. Nama keluarga Qi. Liang Ruoxu bergumam, lalu berkata. Ada seseorang bermarga Qi di kompleks kami,
tapi keluarga Paman Qi hanya punya anak perempuan. Seharusnya bukan mereka. Orang itu sedikit beraksen Tianjin, tidak terdengar seperti orang Yanjing. Lin Yi mematikan kompor dan menyajikan hidangan. Aksen Tianjin. Ekspresi Liang Ruoxu berubah, mungkin kaki Jingxi yang kamu temui. Lin Yi tertegun sejenak, mungkin itu dia, bagaimana kau tahu? Liang Ruoxu menatap Lin Yi, bertanya dengan nada menyelidiki. Kalian bertengkar. Menamparnya, kata Lin Yi, apakah keluarga Liang mengenal orang ini? Ingatkan kamu, beberapa hari yang lalu ketika kita makan malam dengan ibuku, dia menyebutkan seseorang bernama Qi Daodong, yang mungkin akan menggantikan peranku. Itu memang putranya. Liang Ruoxu berkata dengan sedikit tidak berdaya. Menurut rencana ibuku, dia pikir kau hanya akan bertemu mereka setelah kembali ke Songhai, tapi tidak menyangka kau akan bertemu mereka secepat ini dan bahkan memukulnya. Situasinya sungguh rumit. Saya pikir itu keluarga kelas 2, tapi tidak tahu kalau itu putranya. Tidak masalah. Hubungan kita memang tidak begitu baik, kata Liang Ruoxu. Lagi pula, selama kamu masih memegang teknologi mesin litografi, Qi Daodong tidak akan berani menyentuhmu. Lin Yi memikirkannya, merasa situasinya mungkin tidak sesederhana yang dikatakan Liang Ruoxu. Kompleksitas masalah yang terlibat mungkin lebih dalam dari yang dibayangkannya. Yanjing, rumah kekayaan. Rumah Qi Jingxi tidak sebesar yang diperkirakan, dengan luas area yang dapat digunakan hanya lebih dari 200 meter persegi. Di antara teman-temannya, tempat tinggal itu sudah dianggap kecil. Setelah kembali dari bar kemarin, Qi Jingxi pulang dan menelepon keluarganya. Dia sangat menyadari bahwa menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan tidak mungkin lagi dilakukan. Bes. Pada saat itu, suara listrik statis berdengung saat pintu terbuka. Seorang wanita parubaya berambut pendek memasuki ruangan. Wanita itu berpakaian sangat sederhana, apa yang dikenakannya dan tas yang dibawanya tampak tidak berharga, pakaiannya pun tidak trendy sedikitpun. Namanya Liong Mei, Ibu Qi Jingxi, bekerja di Yanjing. Karena perjalanan bisnis, dia tidak segera kembali setelah menerima telepon Qi Jingxi. Coba kulihat, apakah masih sakit? Sebagai anak tunggal yang lahir terlambat, Qi Daodong dan Liong Mei sangat memanjakan Qi Jingxi, yang mengakibatkan kepribadiannya yang sombong. Kalau tidak, mengingat statusnya, kehidupan yang penuh pesta pora tidaklah pantas. Sudah baik-baik saja, kata Qi Jingxi dengan ekspresi muram. Tapi aku tidak akan membiarkannya pergi. Kalau aku tidak mengirimnya ke dalam, aku tidak akan membiarkannya tenang di hatiku. Kamu seharusnya tidak terlalu memikirkan masalah ini. Aku baru saja menelepon ayahmu, dia akan segera datang, kata Liong Mei. Begitu dia mengetahui lebih banyak tentang situasinya, dia masih punya waktu untuk menanganinya. Qi Jingxi mengangguk, matanya gelap saat dia mengepalkan tinjunya. Untuk saat ini, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menunggu. Sekitar setengah jam kemudian, terdengar ketukan di pintu, dan Liong Mei pergi untuk membukanya. Seorang pria setengah baya berdiri di luar, mengenakan setelan jas dan kacamata, sedikit gemuk tetapi tidak gemuk. Dia adalah ayah Qi Jingxi, Qi Daodong. Begitu masuk, ketiga anggota keluarga itu duduk bersama, dan Liong Mei berkata dengan tidak sabar. Sudahkah kamu menemukan siapa pelakunya? Sudahkah kamu mengambil tindakan? Setelah merenung sejenak, Qi Daodong menatap Qi Jingxi. Bagaimana situasi ini muncul? Menghadapi pertanyaan ini, ibu dan anak itu sedikit terkejut. Sepertinya sekarang bukan saat yang tepat untuk menyelidiki penyebabnya. Sekarang semuanya sudah terjadi, kenapa harus menanyakan ini? Kita selesaikan dulu masalah utamanya. Jangan bicara dulu, kata Qi Daodong, menunggu Qi Jingxi berbicara. Awalnya cuma masalah kecil. Saya nggak nyangka bakal jadi sebesar ini, kata Qi Jingxi. Jadi, tidak ada kebencian yang mendalam di antara kalian. Tidak, kata Qi Jingxi. Tapi masalahnya, aku kena pukul, yang nggak ada hubungannya sama kebencian yang mendalam. Kalau aku nggak lempar mereka ke dalam, mukaku nanti di mana? Kurasa ini kesempatan. Tenangkan dirimu nanti, dan jangan main-main lagi. Ayah, apa maksudmu? Liong Mei juga memandang Qi Daodong, merasakan ada yang tidak beres dengannya. Identitas dan latar belakang orang itu lebih dalam dari yang Anda kira, kita tidak mampu untuk menyelidikinya. Bab 2565. Keluarga Wang tidak akan melepaskannya dengan mudah. Ekspresi ibu dan anak itu berubah drastis. Sebelumnya, tidak seorang pun di antara mereka yang mengantisipasi bahwa Qi Daodong akan mengatakan sesuatu seperti ini. Dari aksennya, sepertinya dia dari selatan. Saya juga tahu dia dulu direktur rumah sakit. Orang seperti itu tidak mungkin punya latar belakang yang signifikan. Itu karena kamu tidak mengerti betapa mengerikannya dia. Qi Daodong berkata dengan suara rendah. Kamu kenal keluarga Liang di Yanjing, kan? Tentu saja. Kepala keluarganya adalah Liang Xianghe, yang bersekongkol dengan Liang Xianghe, kata Liong Mei. Namanya Lin Yi, menantu keluarga Liang,
dan dia tinggal di pusat bersalin di sana. Qi Daodong berkata, Zhou Chengtao, orang itu, yang berani pergi dan menculik seseorang, untung saja keluarga Liang tidak membunuhnya. Itu benar-benar keajaiban. Qi Jingxi menghantamkan tinjunya ke meja kopi. Tidak heran dia begitu sombong, ternyata dia berpegang teguh pada pohon keluarga Liang. Dia paham betul bahwa jika Lin Yi, menantu keluarga Liang, adalah orang yang bertindak, membalas dendam tidak akan mudah. Jika kau hanya berpikir dia mengandalkan keluarga Liang, kau terlalu berpikiran sempit. Kata Qi Daodong. Dia ketua Lingyun Group milik Zonghai, mesin litografinya dikembangkan oleh mereka. Perusahaannya belum go public, tapi kekayaannya saja sudah cukup untuk menempatkannya di antara 10 orang terkaya di Tiongkok. Kau bilang dia ketua Lingyun Group. Ekspresi ibu dan anak itu sedikit berubah. Mereka adalah bagian dari lingkaran ini, tahu lebih banyak daripada kebanyakan orang, dan jelas memahami status unik grup Lingyun. Itu benar-benar perusahaan berteknologi tinggi kelas dunia, pemimpin dalam industri semikonduktor China. Sebagai ketua perusahaan semacam itu, keunikan statusnya berbicara sendiri. Ibu dan anak itu terdiam, menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Jangan berpikir identitasnya hanya sebatas ini. Dia punya identitas tersembunyi, tanya Qi Jingxi tak percaya. Jauh dari itu. Qi Daodong menjawab. Di Tiongkok, ada organisasi yang sangat rahasia bernama Brigade Garda Pusat. Misi mereka adalah yang paling berbahaya di dunia, dan dia adalah pemimpin tim, murid kesayangan Liang Xianghe yang telah meraih banyak kesuksesan. Setelah jeda, Qi Daodong melanjutkan. Orang-orang yang kau temui kemarin kemungkinan besar dari Brigade Garda Pusat. Dengan beberapa orang yang kau bawa, mereka bisa saja menanganimu sendirian. Ditampar saja sudah hukuman ringan. Setahu saya, orang-orang ini telah membunuh lebih banyak daripada yang bisa dihitung. Wajah ibu dan anak itu berubah menjadi pucat, identitas Lin Yi membuat mereka terkejut dan bahkan agak kewalahan. Apakah memiliki identitas seperti itu berarti dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan? Karena dimanja dan dimanja sejak lahir, Qi Jingxi jelas tidak bisa menerima penghinaan ini. Kita bisa mulai dengan ayahnya. Fakta bahwa dia menyimpan senjata api secara pribadi saja bisa membuatnya dipenjara seumur hidup. Kamu terlalu sombong selama bertahun-tahun, hanya fokus pada sudut kecilmu sendiri. Qi Jingxi menjawab, jika kau bahkan tidak mampu memprovokasinya, apa kau benar-benar ingin memprovokasi ayahnya? Apakah kau mengatakan ayahnya juga punya koneksi? Dia pemimpin pemberontak terbesar di dunia. Dibandingkan ayahnya, bahkan Laden yang kau lihat di televisi pun tidak ada apa-apanya. Qi Daodong berkata, fakta bahwa kau masih hidup dan kembali saja sudah merupakan keberuntungan. Kalau tidak, kematianmu pasti akan luput dari perhatian. Mulut Qi Jingxi berkedut, siapa sebenarnya yang telah ia singgung? Apakah benar-benar tidak ada cara sama sekali? Tanya Li Yongmei. Kita bisa mencoba meminta bantuan keluarga Wang. Tahukah kamu bagaimana keluarga Wang mencapai posisi mereka saat ini? Mungkinkah? Li Yongmei, yang telah bekerja di Yanjing selama bertahun-tahun, telah mendengar tentang beberapa kejadian besar di sana-sini. Keluarga Wang dulunya merupakan keluarga teratas yang tidak diragukan lagi. Tetapi beberapa kejadian yang tidak dapat dihindari terjadi, yang menyebabkan menurunnya pengaruh mereka. Mengenai apa yang terjadi secara spesifik, dia tidak tahu. Tebakanmu benar. Keluarga Wang pernah mencoba melawannya, tetapi malah digulingkan. Bahkan Wang Mian yang dulu berjaya pun akhirnya lumpuh dan kehilangan kedua kakinya. Melawan orang seperti dia, menurutmu apakah keluarga Qi mampu mengatasinya? Ayah, bukankah Wang Mian terluka karena kecelakaan saat menjalankan misi? Kecelakaan? Dengan levelnya, menurutmu apakah keluarga Wang akan membiarkannya mengalami kecelakaan? Tanya Qi Daodong. Saya menduga kematian Wang Mian dan Wang Zenshan ada hubungannya erat dengan dia. Mustahil. Mereka berdua tokoh kunci keluarga Wang, bagaimana mungkin mereka mati di tangannya, kata Li Yongmei. Dengan keterlibatan Liang Xianghe, tidak ada yang mustahil. Qi Daodong berkata, meskipun ini hanya tebakanku, kemungkinan besar itu sangat mendekati kebenaran. Mengatakan itu, kecelakaan misi, hanya mempermanisnya saja. Qi Daodong merogoh sakunya, mengeluarkan sebatang rokok, dan menyalakannya sendiri. Apapun alasannya, masalah ini tidak boleh dilanjutkan lebih lanjut. Ibu dan anak itu tidak berkata apa-apa, terutama Qi Jingxi. Meskipun gaya hidupnya mungkin sembrono dan manja, dia tidak bodoh. Dengan pengaruh keluarga Qi, mereka tidak mampu menyentuh seseorang seperti Lin Yi. Sore harinya, belilah beberapa hadiah dan kunjungi pusat bersalin untuk meminta maaf, kata Qi Daodong. Jika kita berinisiatif mengunjungi mereka, entah itu keluarga Liang atau Lin Yi sendiri, saya rasa mereka akan menunjukkan rasa hormat kepada kita. Dia memukulku, dan aku harus pergi meminta maaf padanya. Qi Jingxi merasa hal itu tidak masuk akal dan tidak dapat diterima, berteriak histeris. Kita berpihak pada keluarga Wang, dan wajar saja kita bermusuhan dengan mereka. Lagi pula, kau akan segera pergi ke Zonghai.
Operasi grup Lingyun berada di bawah yurisdiksimu. Intinya, mereka harus memenuhi tuntutanmu. Sekalipun keluarga Qi tidak sekuat mereka, tidak perlu merendahkan diri, kan? Ini langkah taktis. Kalau kamu nggak bisa ngerti logika ini, kamu nggak akan pernah bisa masuk lingkaranku. Dengarkan ayahmu, rencananya adalah langkah yang tepat, kata Liong Mei. Bu, bahkan ibu berpihak padanya dalam hal ini. Jika kita benar-benar meminta maaf, aku akan kehilangan seluruh harga diriku. Martabat tidak selalu menjadi hal terpenting. Qi Daodong menjawab, Lin Yi tidak jauh lebih tua darimu, dan titik awalnya pun tidak lebih tinggi darimu. Namun, hanya dalam beberapa tahun, dia telah mencapai posisinya sekarang. Ketika kau mencapai levelnya suatu hari nanti, kau boleh bersikap sombong sesukamu. Sampai saat itu tiba, bersikap rendah hati tidak akan merugikanmu. Jika memungkinkan, Qi Daodong tidak akan menyuruh putranya melakukan hal ini, tetapi masalah yang terlibat jauh lebih rumit dari yang ia perkirakan. Lingyun Group merupakan faktor krusial yang bahkan menentukan masa depannya sendiri, sehingga dia tidak punya pilihan lain selain mengambil pendekatan ini. Baiklah, aku akan minta maaf, tapi ada satu hal yang ingin kujelaskan, kata Qi Jingxi. Apa yang ingin kamu jelaskan? Akankah ada hari di mana kita bisa menghancurkan mereka? Tentu saja akan ada. Pasti ada. Setelah mengalami kehilangan sebesar itu, keluarga Wang tidak akan membiarkannya begitu saja. Bab 2566. Musuh yang tangguh. Di dalam pusat perawatan pasca persalinan, Lin Jingzhan, Qin Yingyue, dan Shen Sui semuanya tiba lebih awal. Pada saat yang sama, mereka juga mengetahui tentang Lin Yi yang memukuli Qi Jingxi. Bu, apakah menurutmu masalah ini serius? Tanya Liang Ruoxu. Ini bukan tentang apakah itu serius atau tidak, kata Shen Sui. Mereka bagian dari keluarga Wang, dan hubungan mereka memang tidak baik sejak awal. Bahkan tanpa insiden ini pun, pasti akan ada bentrokan di masa mendatang. Saya mengerti, tapi saya penasaran apakah mereka akan meningkatkan masalah ini lebih lanjut. Belum tentu, kata Shen Sui. Di lingkaran ini, wajah bukanlah faktor penentu, kepentinganlah yang menentukan. Menamparkan Qi Jingxi bukanlah masalah besar. Tapi kalau saya tinggal di tempat seperti ini, bisakah mereka melaporkannya? Sangat tidak mungkin. Kalau mereka benar-benar melakukan itu, mereka benar-benar kurang ambisi. Lin Yi mengangguk setuju. Karena berada di lingkaran yang sama, tentu saja mereka akan bertindak sesuai aturannya. Dengan kata lain, seseorang harus menjaga martabatnya. Sama seperti keluarga Qi yang tidak akan melaporkan keluarga Liang karena tinggal di pusat pasca persalinan yang mewah, keluarga Liang tidak akan menyerahkan putra mereka karena berkolusi dengan Zhou Chengtao. Itu adalah aturan tak tertulis dari lingkaran yang dipatuhi oleh semua orang. Ding dong. Saat kelompok itu berdiskusi, bel pintu berbunyi, dan pengasuh pun pergi untuk membukakan pintu. Ketika pintu terbuka, Lin Yi terkejut melihat Qi Jingxi berdiri di sana. Di belakangnya, Zhou Chengtao juga hadir. Melihat ekspresi aneh Lin Yi, Liang Ruoxu secara naluriah bertanya. Kamu kenal mereka? Itu Qi Jingxi. Setelah mengetahui identitasnya, Shen Sui mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Saudara Lin. Qi Jingxi membawa beberapa barang dengan ukuran berbeda dan membuangnya ke dalam. Apa artinya ini? Tadi malam salahku. Tolong, bersikaplah lebih dewasa dan jangan menyalahkanku, kata Qi Jingxi sambil tersenyum paksa, melirik Zhou Chengtao. Cepat, minta maaf pada Lin bro. Tuan Lin, ini semua salah saya. Saya terlalu terbawa suasana karena mengira Tuan Muda Qi yang mendukung saya. Hari ini, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Sudahlah, jangan menyimpan dendam. Itu bukan masalah besar, mari kita lupakan saja. Menyadari niat baik Qi Jingxi, Lin Yi menahan diri untuk tidak mendesak lebih jauh, meskipun ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami tindakan aneh Qi Jingxi. Kalau kakak Lin tidak keberatan, ya sudah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kalau ada waktu, ayo kita makan bersama. Setelah beberapa percakapan sopan namun hampa, Qi Jingxi pergi bersama Zhou Chengtao. Dia benar-benar datang untuk meminta maaf. Begitu mereka pergi, Liang Ruoxu bingung. Berdasarkan pengalamannya, mereka tampaknya bukan tipe orang yang melakukan hal ini. Karena Qi Daodong adalah bagian dari keluarga Wang, meminta maaf kepada Lin Yi hanya akan membuat orang lain terlihat baik sementara kehilangan muka untuk diri mereka sendiri. Qi Daodong benar-benar orang yang licik. Tak heran dia bisa mencapai posisinya sekarang, dia memang orang yang mampu mencapai hal-hal hebat, kata Shen Sui. Bu, apakah yang ibu maksud adalah kemampuannya untuk bersikap fleksibel? Shen Sui mengangguk. Di lingkaran ini, kemampuan beradaptasi sudah setengah dari kemenangan, terutama bagi seseorang di posisinya. Tapi apakah itu hanya karena dia mau fleksibel, kata Liang Ruoxu. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari keluarga Liang. Datang untuk meminta maaf sepertinya sia-sia.
Itu memang berarti baginya, kata Sensui. Mesin litografi Lingyun Group adalah salah satu dari sedikit industri teknologi mutakhir di Tiongkok. Ini adalah kartu truf. Fakta bahwa Anda dapat tetap stabil di Zonghai dan bahkan memiliki momentum positif sebagian besar disebabkan oleh faktor ini. Liang Ruoxu merenung sejenak. Mungkinkah Qi Daodong juga menghargai aspek ini? Ya, dia membutuhkan Lingyun Group untuk tampil baik, itu penting untuk lintasan ke atasnya. Sensui menjelaskan. Jika grup Lingyun mencapai hasil yang luar biasa di masa depan, dia mungkin tidak akan mendapatkan pujian, tetapi jika ada kesalahan, dia pasti akan disalahkan. Bahkan sebagai bagian dari keluarga Wang, dia tidak akan berani menyentuh grup Lingyun. Jika memang begitu, dia seperti kambing hitam, seorang pesaing yang bermain baik sambil menanggung akibat dari kegagalan apapun. Kurang lebih begitu. Itulah sebabnya dia mengirim Qi Jingxi, kata Sensui. Dengan cara ini, identitas kedua belah pihak bisa tetap tersembunyi, dan dibingkai sebagai pertengkaran kecil yang diikuti permintaan maaf. Ini kompromi yang hampir tidak bisa diterima. Lin Yi mengangguk, analisis Sensui selaras dengan asumsinya sendiri. Lin Yi, Qi Daodong mungkin sulit dihadapi. Begitu kamu kembali ke Zonghai, kamu harus ekstra hati-hati. Apakah menurutmu dia berani bertindak melawan grup Lingyun, kata Liang Ruoxu. Jika ada sesuatu yang tampak mencurigakan, kami dapat membalas dari pihak kami. Kita bisa membalas, tapi dampaknya mungkin terbatas, kata Sensui. Meskipun grup Lingyun berada di bawah kendalinya, negara juga memiliki pengawasan tertentu. Para petinggi tidak akan membiarkan grup Lingyun bangkrut, jika bangkrut, kesalahannya sepenuhnya ada pada dirinya. Liang Ruoxu mengerutkan kening sambil berpikir, memahami taruhannya. Mesin litografi merupakan industri penting di tingkat nasional, dan tidak seorang pun dapat membiarkannya terpuruk. Mengingat perkembangannya sejauh ini, perusahaan ini telah didukung oleh dukungan pemerintah yang signifikan, namun penghargaan tersebut tidak dapat semata-mata dikaitkan dengan Lingyun Group. Mari kita berhenti memikirkan masalah-masalah ini untuk saat ini, cepat atau lambat, masalah-masalah ini harus ditangani. Tidak ada gunanya khawatir yang tidak perlu saat ini. Sensui mengangguk. Pokoknya, tetaplah waspada. Ini bukan masalah kecil, yang benar-benar ingin mengincarmu dan tetua Lu adalah keluarga Wang. Qi Daodong hanyalah pion mereka. Setelah membahas keluarga Qi, fokus semua orang beralih kembali ke bayi itu. Terutama Lin Jingzhan, yang meskipun sering menunjukkan sikap acuh tak acuh, akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menggendong anak itu. Kehangatan yang tak salah lagi di matanya tidak dapat ditutupi. Ding dong. Pada saat itu, bel pintu berbunyi lagi. Saat membuka pintu, seorang staf pusat perawatan pasca persalinan berdiri di luar. Halo, ada paket untuk Tuan Lin. Lin Yi menerima paket itu dan melirik alamatnya, dikirim dari Zonghai, dengan pengirim terdaftar sebagai Nona Li. Lin Yi menduga surat itu pasti dikirim oleh Li Chuan. Dalam perbincangan sebelumnya, Li Chuan sempat menyinggung soal persiapan hadiah untuk bayinya. Kalau saja bayi itu tidak dibawa pulang sebelum waktunya, waktu kelahiran ini pastilah sempurna. Selama perbincangan mereka, Li Chuan merahasiakan isi hadiah itu, sehingga membangkitkan rasa ingin tahu Lin Yi tentang apa yang ada di dalamnya. Saat membuka bungkusan itu, Lin Yi menemukan ikat pinggang merah yang menyerupai selempang. Disulam dengan benang emas secara halus, tertera nama dan tanggal lahir bayi, dibuat dengan sangat indah dan mungil. Ini terlihat menakjubkan. Liang Ruoxu melangkah maju dengan penuh semangat, mengambil ikat perut itu. Mari kita coba pada anak laki-laki saya, lihat apakah cocok untuknya. Bab 2567. Pembicaraan hati ke hati ayah anak. Liang Ruoxu dengan gembira mendandani anak itu dengan ikat pinggang, yang tampak sangat meriah. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Seorang teman saya berbisnis di bidang ini, jadi saya meminta mereka untuk membuatkannya. Jarang sekali kau memikirkan hal semacam ini, canda Liang Ruoxu. Lin Yi tersenyum tanpa mengatakan apapun lagi. Liang Ruoxu dan Sensui pergi menggoda anak itu, sementara Qin Yingyue mendekati Lin Yi dan bertanya dengan tenang. Apakah ikat perut ini dikirim oleh anak Li Chuan? Bagaimana kamu tahu? Sudah kuduga. Rasanya tak ada orang lain yang akan melakukan hal seperti itu. Kamu mulai mengenalnya lebih baik, kata Lin Yi sambil tersenyum. Beberapa hari lagi, sekembalinya ke Zonghai, luangkan waktu untuk mengunjunginya. Baik Mili maupun Yan Yan, mereka berdua punya pengasuh, jadi mereka tidak terlalu membutuhkanmu. Jangan abaikan dia. Aku tahu, jangan khawatir. Tanpa disadari, seminggu telah berlalu dan kehidupan Lin Yi luar biasa damai. Melihat anak itu setiap hari membawa perubahan baru, rasa kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya tumbuh di hatinya. Satu-satunya berita penting minggu ini adalah Qi Daodong menduduki jabatan barunya. Tidak seperti posisi wakil Liang Ruoxu, ia dipromosikan, dan dampak di masa depan akan lebih besar dari yang diharapkan.
Kehidupan di Yanjing menjadi semakin tenang, dan Liang Ruoxu secara bertahap beradaptasi dengan perannya sebagai seorang ibu, dan segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya. Selama waktu ini, Lin Yi juga mengunjungi Liang Xianghe. Tidak ada yang istimewa, hanya serasa menjenguk sanak saudara, ngobrol, dan mengenang. Selain itu, Lin Yi melakukan perjalanan ke Brigade Pengawal Pusat untuk mendapatkan informasi terkini tentang situasi. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia berhenti khawatir dan dapat kembali ke Zonghai dengan damai. Secara resmi, tugasnya adalah menangani pekerjaan, tetapi keluarga Liang tahu tentang itu dan tidak banyak berkomentar tentangnya. Namun sebelum pergi, Shen Sui mengobrol dengan Lin Yi, dan baru saat itulah ia mengetahui bahwa Qi Daodong telah bertindak dan menugaskan kembali beberapa posisi, yang sebagian besarnya berasal dari keluarga Liang. Dia benar-benar tidak sabaran. Dia hanya membuat pernyataan, wajar jika seorang pejabat baru melakukan 3 kali kebakaran. Setelah kembali, perhatikan hal-hal ini untuk menghindari kerugian tersembunyi, kata Shen Sui. Jika ada yang tidak pasti, segera hubungi saya. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi pergi, ditemani oleh Lin Jingzhan, yang bertanggung jawab untuk mengantarnya ke bandara. Kapan kamu dan ibuku akan datang? Ketika Anda memberi kami sinyal, kami akan semakin dekat dengan tanggal jatuh tempo. Kami harus memainkan peran ini dengan baik, kata Lin Jingzhan. Lin Yi mengangguk dan bertanya, ada kabar dari Mamen? Sejak insiden di Jepang mereda, mereka menghilang tanpa jejak, tidak ada berita sama sekali. Mungkinkah kita melewatkan berita? Begitu banyak orang meninggal, seharusnya mereka bereaksi dengan cara tertentu. Itu artinya kamu tidak mengerti organisasi ini, kata Lin Jingzhan sambil menyalakan sebatang rokok. Emosi mereka sangat acuh tak acuh, balas dendam jarang terjadi kecuali ada untungnya bagi mereka. Ketika orang mati, mereka merekrut lebih banyak orang, jadi tidak perlu terlalu memperhatikan mereka. Lin Yi mengangguk, memikirkan pria berpakaian hitam. Apakah semua orang di organisasi Mamen punya nomor kode? Tidak juga. Lin Jingzhan berpikir sejenak dan berkata, saya pernah mendengar seseorang menyebutkan, tapi saya tidak yakin apakah itu benar, bahwa ada rencana bernama Demon di organisasi ini. Seharusnya ada 100 peserta dengan nomor kode, tapi yang lain tidak. Rencana iblis. Perasaan firasat buruk muncul di hati Lin Yi. Ini adalah rencana yang difokuskan pada pelatihan pasukan cadangan. Tapi apakah organisasi seperti mereka memiliki sistem pelatihan yang lengkap? Lin Yi bertanya. Bahkan Brigade Garda Pusat tampaknya tidak memiliki kapasitas untuk melatih begitu banyak orang sekaligus. Dulu tidak, tapi dengan literatur kuno dari Brigade Garda Pusat, pelatihan skala besar bukan lagi masalah besar. Tapi Mamen tidak punya itu, bukankah mereka takut mengolah sampah? Bagaimana mungkin? Lin Jingzhan membuang puntung rokoknya keluar jendela sambil berkata, mereka bukan orang biasa, eksperimen internal organisasi lebih brutal dari yang Anda bayangkan. Setelah eksperimen berhasil, kekuatannya meningkat secara signifikan. Ini adalah metode pelatihan yang berbeda, jangan sampai tertukar. Lin Yi merenung, jadi, begitulah adanya. Mengapa membahasnya sekarang? Aku bertemu seseorang bernama Zero, dan kami bertarung beberapa kali. Bagaimana hasilnya, siapa yang menang? Berapa umurnya, apakah kamu ingat seperti apa rupanya? Lin Yi menggelengkan kepalanya dan mendesah, setiap kali kami bertengkar, dia memakai topeng dan tidak berbicara, tapi aku selalu merasa usianya sebaya denganku. Sekarang kamu harus mengerti betapa mengerikannya eksperimen mereka, kata Lin Jingzhan. Setidaknya ketika aku seusiamu, aku belum mencapai levelmu, tapi orang-orang Mamen mencapainya. Lin Yi mengangguk, misteri yang sudah lama ada terpecahkan saat itu. Dia pasti mengandalkan eksperimen khusus agar bisa berdiri sejajar denganku. Lagi pula, saya punya sistem, tetapi dia tidak. Lin Yi bersandar di kursi, nyaris tak mampu menahan pria berpakaian hitam itu, sementara di belakangnya, ada 99 orang lain seperti dia. Mungkin ada sedikit perbedaan dalam kekuatan, tetapi mereka tidak mudah ditandingi oleh orang biasa. Jika dikerahkan di medan perang, kekuatan tempur mereka akan terlihat jelas. Masih terlalu dini untuk memikirkannya, keberhasilan rencana ini masih belum pasti, kata Lin Jingzhan. Kenapa kamu mengatakan itu? Keberhasilannya bergantung pada kemajuan di pulau itu, jelas Lin Jingzhan. Jika mereka bisa mendapatkan harta karun pribumi, seperti teks-teks kuno, tubuh manusia biasa juga bisa ditingkatkan. Ini akan sangat mengurangi dampak dari subjek eksperimen, yang tidak ingin Mamen lihat. Lin Yi mengangguk, memahami maksud Lin Jingzhan. Sepertinya pergi ke pulau itu tidak bisa dihindari. Ini langkah yang perlu, tapi jangan terburu-buru. Urus istri dan anakmu dulu, tinggalkan sisanya. Saya mengerti logika ini, jangan khawatir. Ayah dan anak itu mengobrol sepanjang jalan, dan setelah tiba di bandara, Lin Jingzhan melambaikan tangan kepada Lin Yi. Di tengah keramaian, ayah dan anak itu saling mengucapkan selamat tinggal, sambil menuju ke arah yang berbeda.
Kembali ke mobil, Lin Jingzhan menyalakan sebatang rokok lagi dan bergumam pada dirinya sendiri. Untuk melawan anakku sampai seri, berapa banyak monster yang diciptakan bajingan ini. Bab 2568. Pulang ke rumah. Ketika Lin Yi tiba di Zonghai, waktu sudah lewat pukul 2 siang. Tepat saat dia melangkah keluar terminal, dia melihat Qin Han dan dua orang lainnya berdiri di luar, berdiri dengan cemas sambil mengamati ke arahnya. Saat Lin Yi muncul, Gao Zongyuan bergegas maju dan memeluknya erat. Saudara Lin, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk keluargaku. Sudahlah. Aku sudah kembali, kan? Semua orang memperhatikan, jangan bertingkah seperti perempuan. Sialan, aku sangat khawatir padamu. Sejujurnya, semua ini tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Kalau dipikir secara objektif, keluargamu lah korbannya. Jadi, jangan merasa terbebani, apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Gao Zongyuan mengangguk, dan Qin Han melangkah maju. Bajingan sialan, akhirnya kau kembali. Aku belum pernah merindukan seseorang sedalam ini seumur hidupku, dan dia seorang pria, astaga. Qin Han mengumpat habis-habisan, membuat Lin Yi tertawa terbahak-bahak. Apa yang bisa kukatakan? Situasi ini tidak biasa dan melibatkan banyak komplikasi. Tapi pada akhirnya, aku kembali dengan selamat, dan itulah yang terpenting. Cepatlah, jangan buang waktu berdiri di sini. Presiden Ji masih menunggumu di rumah, kata Liang Jinming. Lin Yi mengangguk, dan mereka bertiga masuk ke mobil dan menuju ke rumah Ji Qingyan. Di tengah perjalanan, mereka banyak bicara seperti cerewet, tak ada habisnya. Lin Yi pun tak berbeda. Bertemu mereka lagi seolah membuatnya tak bisa bicara, dan ia terus mengobrol tanpa henti sepanjang perjalanan. Sekitar 40 menit kemudian, mereka tiba di rumah Ji Qingyan. Mendengar suara rem di luar, orang-orang di dalam keluar untuk menyambut mereka. Ji Qingyan, yang tampak hamil, air mata membanjiri matanya saat melihat Lin Yi kembali dengan selamat. Peristiwa tahun sebelumnya telah meninggalkan simpul di hatinya yang tidak dapat diurai. Namun kini setelah dia kembali, batu berat di dadanya akhirnya jatuh. Rasanya seperti berdiri di gerbang neraka, hanya untuk melihat seberkas cahaya tiba-tiba muncul di belakangnya dan menariknya kembali ke dunia fisik. Dia tahu pasti bahwa tidak ada orang lain yang dapat benar-benar memahami apa yang telah dialaminya. Song Minghui pun menyeka air matanya dan menggenggam tangan Lin Yi, sambil bergumam berulang kali, senang kau kembali, senang kau kembali. Maaf membuat kalian semua khawatir, kata Lin Yi tulus, merasa sangat bersalah terhadap Ji Qingyan. Dia berbeda dari Liang Ruoxu, yang memiliki akses ke sumber daya dan koneksi keluarga untuk segera mengumpulkan berita tentang keberadaannya. Terlebih lagi, karena perbedaan dalam didikan mereka, Liang Ruoxu secara alami jauh lebih tangguh daripada Ji Qingyan. Menghadapi situasi seperti ini, Ji Qingyan tidak punya pilihan selain menunggu diam di rumah, tidak berdaya mencari jawaban. Lin Yi memegang tangannya dan dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya. Kamu benar-benar telah melalui banyak hal akhir-akhir ini. Tidak apa-apa, yang penting kamu kembali. Aku janji kamu tidak akan pernah perlu khawatir seperti ini lagi. Baiklah, baiklah, sudahlah, berhentilah bermesra-mesraan, kata Tao Yuan. Masuklah dan makanlah, aku sangat lapar. Atas desakan Tao Yuan, seluruh keluarga memasuki rumah. Karena mereka tahu kapan tepatnya Lin Yi akan kembali, hidangan pun telah dipersiapkan sebelumnya, memenuhi meja dengan pesta makanan mewah dan lezat. Lambat laun, suasana makan malam menjadi lebih hidup. Qin Han mengangkat topik Jepang, dan Lin Yi bercerita singkat tentang hal itu, dengan hati-hati menghindari unsur-unsur berbahaya dan menggambarkan situasi seolah-olah tidak ada kontak sama sekali. Sudah kubilang, kau terlalu beruntung untuk mati, goda Tao Yuan. Tapi begini, akui saja. Buket mawar putih itu, apa darimu? Mawar putih. Lin Yi terkejut. Saya tidak bisa menghubungi siapapun di Jepang, bagaimana saya bisa punya kesempatan mengirim bunga? Jadi bukan kamu. Lupakan siapa yang mengirimnya untuk saat ini. Mawar putih apa yang kau bicarakan ini? Song Minghui meletakkan sumpitnya dan menjelaskan. Suatu hari, saya pergi membuang sampah. Ketika saya kembali, saya melihat sebuket bunga mawar tertinggal di pintu. Tidak ada nama di labelnya, tetapi hanya ada 3 orang di rumah ini, jadi pasti ditujukan untuk Qingyan. Kami yakin Anda yang mengirimkannya. Itu benar-benar bukan aku, kata Lin Yi dengan curiga, merasa ada yang tidak beres. Seperti yang disebutkan Song Minghui, rumah tangga itu hanya dihuni 3 orang, jadi bunga-bunga itu tidak mungkin ditujukan untuk pasangan lansia itu, jelas ditujukan untuk Ji Qingyan. Jika pengirimnya adalah seorang pelamar atau seseorang yang diam-diam tergila-gila padanya, mawar, terutama yang berwarna merah, akan menjadi pilihan yang jelas. Mawar putih melambangkan rasa hormat dan kemurnian, tidak ada hubungannya dengan cinta romantis. Jadi pelamar dan pengagum bisa saja disingkirkan. Yang memunculkan pertanyaan, siapa yang mengirim bunga itu?
Dan apa motif mereka? Mungkinkah itu sebuah kesalahan? Cukup bunga-bunganya sudah layu dan dibuang ke tempat sampah. Kita tidak usah membahas ini lagi, kata Ji Antai sambil mengangkat gelas anggurnya. Menantu kita sudah pulang dengan selamat, mari kita bersulang. Bersulang untuk itu, seru Liang Jinming sambil mengangkat gelasnya. Suasana yang meriah kembali muncul saat semua orang bersulang dengan penuh semangat, bertekad untuk tidak pergi sebelum mereka benar-benar mabuk. Sekitar pukul 5 sore, para wanita itu meninggalkan meja, tetapi Lin Yi dan 3 orang lainnya tetap tinggal, melanjutkan minum. Berbeda dengan acara-acara sebelumnya, tak banyak candaan yang riuh atau bualan yang berlebihan. Suasana terasa tenang. Di balik kata-kata mereka, muncul pesan yang jelas, mereka berharap Lin Yi berhenti ikut campur dalam urusan yang merepotkan. Hidup dengan damai dan membesarkan anaknya, menjaga dirinya tetap hidup, kini menjadi hal terpenting. Lin Yi memahami kekhawatiran mereka dan tahu mereka bermaksud baik. Tetapi pada titik ini, banyak hal tidak lagi berada dalam kendalinya. Akhirnya, dia menyetujui permintaan mereka, karena tidak ingin merusak suasana. Sekitar pukul 10, Qin Han dan yang lainnya tampak mabuk. Tao Yuan bangkit tepat pada waktunya untuk membantu mereka pergi. Lin Yi dan Ji Qingyan juga tidur lebih awal. Setelah sekian lama berpisah, mereka punya banyak hal yang ingin mereka bagikan. Namun, Ji Qingyan tidak mencoba membujuk Lin Yi untuk menyerah seperti yang dilakukan Qin Han dan yang lainnya. Sebaliknya, dia hanya menceritakan detail-detail kecil kehidupan selama periode ini, menceritakan segalanya tentang pengalamannya sehari-hari. Ning Yue punya bayi laki-laki. Dia melahirkan tak lama setelah kamu pergi, jawab Ji Qingyan. Bayinya beratnya 2,8 kg dan sangat lincah. Tao Yuan dan saya bahkan sengaja datang untuk menjenguknya. Biar saya tunjukkan beberapa fotonya. Ji Qingyan mengeluarkan ponselnya dan menemukan foto-foto itu. Bayi itu gemuk dengan mata dan hidung yang sangat mirip dengan Ning Yue. Lin Yi menatap gambar-gambar itu, tenggelam dalam pikirannya, menyelaraskan garis waktu sebelum memahami semuanya. Ning Yue telah hamil beberapa bulan sebelum Ji Qingyan, jadi melahirkan dalam jangka waktu tersebut sepenuhnya sudah diduga. Dengan begitu banyak urusan mendesak yang harus diselesaikannya, dia tidak punya energi untuk mempedulikannya. Lagi pula, setelah kembali, ia sengaja menghindari menghubungi siapapun untuk menjaga ilusi bahwa ia masih di Jepang. Tentu saja, tidak ada yang memberitahunya tentang kelahiran itu. Aku tak percaya aku sudah jadi paman sekarang. Waktu berlalu begitu cepat, kata Lin Yi sambil menyeringai konyol, nadanya sedikit melankolis. Bukan hanya paman, kamu juga akan menjadi saudara ipar. Hah, kakak ipar. Apa maksudmu? Kakak laki-lakiku akan segera menikah. Benarkah? Apa kau serius? Tanya Lin Yi, sedikit terkejut. Tanggal pernikahan awalnya ditetapkan 3 bulan yang lalu, tetapi ketika dia tahu kamu tidak ada di Zonghai, saudaraku menundanya. Dia bilang kalau kamu tidak menghadiri pernikahannya, dia akan menyesalinya seumur hidup. Jadi dia menunggumu kembali. Bab 2569. Aku tidak hamil Neza, kan? Perkataan Ji Qingyan membuat Lin Yi merasa sedikit tidak nyaman. Karena dirinya sendiri, dia telah menunda urusan kakak laki-lakinya. Mari kita cari waktu untuk kembali dan berkunjung, kata Ji Qingyan. Lebih baik tidak pergi untuk saat ini, jawab Lin Yi. Hari persalinanmu akan segera tiba, kamu tidak bisa berlarian bebas begitu saja. Aku juga bingung. Aku tidak merasakan apa-apa sekarang, kata Ji Qingyan. Aku merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa Anda dalam keadaan sehat. Tapi aku berharap bisa melahirkan 3 hari kemudian. Hah? 3 hari kemudian. Lin Yi bingung. Apakah ada yang istimewa tentang hari itu? Hari nasional, tentu saja, kata Ji Qingyan. Hari ini punya makna yang sangat dalam. Lin Yi tak dapat menahan tawa, jangan terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil, yang penting kamu dan bayimu aman, itu yang terpenting. Ji Qingyan tersenyum hangat, memeluk Lin Yi. Apakah menurutmu aku akan berakhir seperti drama TV di mana aku hamil Neza dan tidak bisa melahirkan apapun yang terjadi? Kami tidak sedramatis itu. Baiklah kalau begitu. Ji Qingyan cemberut dan berkata, saya sedang bimbang sekarang. Saya ingin si kecil tinggal di dalam rumah lebih lama dan lahir sehat dan kuat, tapi terkadang saya tak sabar menunggunya keluar lebih cepat agar bisa bertemu dengannya. Kamu tidak bisa terburu-buru dalam hal ini, biarkan saja terjadi secara alami, Lin Yi menghiburnya. Ngomong-ngomong, kamu sudah periksa. Kamu tahu bayinya laki-laki atau perempuan, kan? Tidak, ibuku tidak mengizinkanku, kata Ji Qingyan. Dia bilang tidak masalah apakah bayinya laki-laki atau perempuan, yang penting bayinya sehat. Lin Yi mengangguk, merasa bahwa orang tua modern tidak lagi terlalu peduli dengan jenis kelamin bayi. Lagi pula, kehidupan sekarang sudah menjadi lebih baik, tidak seperti dulu ketika anak laki-laki dianggap sebagai pekerja, jadi semua orang menginginkan anak laki-laki. Baiklah, sudah malam, ayo tidur.
Kamu perlu istirahat lebih banyak sekarang. Pasangan itu mematikan lampu untuk tidur tetapi akhirnya mengobrol di bawah selimut hingga lewat pukul 1 pagi. Sebagian besar pembicaraan mereka berkisar pada harapan untuk kehidupan masa depan mereka. Dibandingkan dengan Lin Yi, Ji Qingyan tampak lebih seperti kakak, sementara Liang Ruoxu lebih tampak seperti ibu. Keesokan paginya, Lin Yi tidur sampai sekitar pukul 8, dan Ji Qingyan bangun hampir pada waktu yang sama dengannya, sebelum mencuci piring dan sarapan. Apakah kamu punya rencana hari ini? Sambil makan, Ji Qingyan bertanya. Kita perlu mencari waktu untuk mendapatkan surat nikah, kalau tidak, kita tidak akan bisa mendaftarkan bayi itu. Masalah surat nikah adalah sesuatu yang telah diatur sebelumnya oleh Lin Yi. Lagi pula, di wilayahnya sendiri, dialah yang mengambil keputusan. Baiklah, itu berhasil. Ji Qingyan tampak tenang, tetapi dalam hatinya dia merasa gembira. Perasaan ini tidak berbeda dengan perasaan Liang Ruoxu. Meski ia akan segera menjadi ibu dan beralih ke kehidupan sebagai wanita yang sudah menikah, tanpa sertifikat, ia merasa segalanya belum resmi. Mendapatkan sertifikat akan berbeda, ini menandai perubahan emosional yang tidak terkait dengan usia atau penampilan. Kapan kita akan pergi? Nanti aku telepon untuk mengaturnya. Pertama, kita cari tempat untuk berfoto dulu, baru kita bisa ambil sertifikatnya. Kalau begitu, aku akan pergi berdandan. Kamu bisa merias wajahmu di studio foto, jadi kamu tidak perlu repot-repot. Ji Qingyan mengerutkan hidung kecilnya sebagai bentuk perlawanan, dan berkata dengan bangga. Mereka tidak pernah membuatku terlihat baik, aku lebih suka melakukannya sendiri. Lin Yi tak dapat menahan tawa, baiklah, kalau begitu lanjutkan saja dan lakukan sendiri. Pekik. Pada saat itu, suara rem mendadak terdengar dari luar. Lin Yi mendongak melihat Qin Han dan dua orang lainnya keluar dari mobil. Hei, kamu menikmati makananmu. Silakan masuk, sapa Lin Yi. Melihat Qin Han dan kelompoknya tiba, Song Minghui menyambut mereka dengan hangat. Masuklah dan makanlah bersama kami. Kami sudah sarapan, hanya mampir karena bosan untuk mampir. Baiklah kalau begitu, aku akan membawakan beberapa buah untukmu. Bibi Song, jangan ribut soal kami bukan orang asing, jangan khawatir. Song Minghui terkekeh, baiklah, terserah kalian. Qin Han mengangguk sambil tersenyum, mengambil sebuah apel dari meja dan menggigitnya. Apa rencanamu hari ini? Berencana untuk mengambil surat nikah, kalau tidak, kami tidak akan bisa mendaftarkan bayinya. Kami ikut denganmu. Lagi pula, kami tidak punya kegiatan lain. Cocok untukku. Lin Yi meletakkan peralatannya dan berkata. Dia sedang merias wajah sekarang, tapi aku harus pergi untuk urusan bisnis. Kamu bisa ikut denganku. Ayo pergi. Qin Han dan teman-temannya tidak memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Mereka sudah lama tidak bertemu Lin Yi, jadi sekarang setelah dia kembali, mereka ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Setelah memastikan semuanya sudah diatur, Lin Yi menelepon pimpinan biro catatan sipil setempat, meminta agar proses pengurusan surat nikah segera dilakukan, kalau tidak maka tidak akan bisa diperoleh. Memanfaatkan persiapan tata rias Ji Qingyan, rombongan itu keluar rumah dan menuju ke kantor pengelola properti di area villa. Sejak makan kemarin, buket mawar putih telah mengganggu Lin Yi. Pada saat yang sensitif seperti itu, Lin Yi tidak bisa mengabaikan apapun. Rumah Ji Qingyan tidak jauh dari kantor manajemen properti, hanya beberapa ratus meter jauhnya, 2 menit berkendara. Halo, Pak, sapa resepsionis di meja resepsionis. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Saya pemilik villa di sini. Saya ingin meninjau beberapa rekaman pengawasan. Apakah ada sesuatu yang dicuri dari rumahmu? Tidak, aku hanya ingin memeriksa rekaman pengawasan. Saya khawatir itu tidak mungkin, jawab wanita muda di meja itu. Sesuai peraturan, harus disertai verifikasi atau otorisasi kepolisian. Tampaknya, kami tidak diizinkan menyediakan akses pengawasan untuk melindungi privasi warga. Resepsionisnya sopan, alasannya karena Lin Yi sangat tampan. Kalau orang lain, dia pasti sudah menolaknya mentah-mentah. Apakah perlu repot-repot seperti itu hanya untuk memeriksa pengawasan, gerutu Liang Jinming dengan tidak sabar. Menghadapi sikap Liang Jinming, resepsionis itu tampak agak terintimidasi. Itu kebijakannya, saya benar-benar tidak punya wewenang. Lupakan aturannya, langsung saja lihat rekamannya. Kita punya urusan lain nanti, jangan buang-buang waktu, desak Liang Jinming. Tenang saja, kamu membuatnya takut. Lin Yi kemudian berbalik ke resepsionis dengan senyum lembut dan berkata, bisakah Anda membuat pengecualian? Dengan baik. Resepsionis itu ragu untuk menolaknya langsung, dengan mengatakan, tunggu sebentar. Saya akan bertanya kepada manajer dan melihat apakah dia bisa memberikan pengecualian. Terima kasih, aku menghargainya. Lin Yi tidak terlalu terburu-buru dan dengan sabar menunggu di bawah.
Dia memahami kebijakan tersebut karena sebagian besar komunitas mewah mematuhi aturan ini, meskipun pavilion Jiushu miliknya tidak karena itu adalah propertinya sendiri. Setelah 2 atau 3 menit, suara klik sepatu hak tinggi terdengar dari tangga. Tak lama kemudian, seorang wanita berjas hitam muncul di samping resepsionis muda itu. Wanita itu tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan bentuk tubuh dan penampilan yang menonjol, meskipun ia memiliki aura dingin dan jauh. Nama wanita itu adalah Song Jiajia, manajer properti untuk area villa. Saat Song Jiajia melihat Lin Yi, dia terdiam, sepupunya pasti terpesona oleh penampilannya, itulah sebabnya dia tidak menolaknya mentah-mentah. Halo, apa sebenarnya yang ingin Anda periksa? Berdiri di depan Lin Yi, Song Jiajia bertanya. Rasanya seperti ada orang asing yang datang ke rumah saya. Saya ingin melihat rekaman CCTV-nya. Apakah ada barang yang dicuri dari rumahmu? Saya sangat menyesal. Sesuai kebijakan, kami tidak mengizinkan akses pengawasan. Saya harap Anda mengerti. Kenapa kamu juga begitu kaku soal ini? Kita tinggal di sini, bukankah sudah jelas kita tidak akan melakukan hal yang tidak pantas? Song Jiajia melirik Liang Jinming dengan tatapan yang lebih kuat daripada resepsionis muda itu, dan menjawab dengan tegas. Itu kebijakan yang diputuskan oleh sistem, bukan saya, dan orang-orang bisa saja menipu. Siapa yang tahu orang seperti apa Anda sebenarnya? Resepsionis muda itu mengerutkan kening dan mencondongkan tubuh ke arah Song Jiajia, berbisik. Sepupu, kamu terlalu kasar. Bahkan pada pria yang menarik sekalipun. Song Jiajia tak kuasa menahan desahan, kau harus ingat pekerjaanmu. Sekarang bukan waktunya untuk jatuh cinta. Oh, mengerti. Resepsionis itu menunjukkan ekspresi pasrah, mengisyaratkan Lin Yi perlu mencari jalannya sendiri. Saya punya surat-surat kepercayaan lain, apakah itu akan membantu? Tanya Lin Yi dengan enggan. Kredensial apa? Ini kartu identitas petugas saya, apakah itu bisa digunakan? Melihat identitas Lin Yi terungkap, Song Jiajia sangat terkejut. Ia tidak menyangka Lin Yi memiliki identitas seperti ini. Kartu identitas petugas saja tidak cukup. Tanpa kehadiran polisi, rekaman pengawasan tidak bisa diakses. Kalian harus pergi. Sikap Song Jiajia tetap tegas, tanpa ruang untuk negosiasi. Kalau begitu aku polisi. Bab 2570. Seperti wanita. Apakah kamu seorang polisi? Song Jiajia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Pak, apa lucu bercanda dengan saya? Kenapa Bapak tidak bilang saja Bapak orang terkaya di Tiongkok? Sebenarnya, saya belum memikirkan hal itu, tetapi jika perusahaan saya go public, menjadi orang terkaya bukanlah hal yang mustahil. Maaf, saya sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk mengobrol dengan kalian. Setelah mengatakan ini, Song Jiajia melirik ke arah gadis di meja depan dan berkata dengan dingin. Kalau ada orang seperti ini lagi, suruh saja mereka pergi. Jangan datang ke saya. Baik, kata resepsionis wanita itu dengan lemah. Biasanya, Song Jiajia tidak akan sekuat ini. Namun Lin Yi terus-menerus berganti-ganti antara mengatakan dia seorang polisi dan mengaku sebagai miliarder, yang membuatnya sangat enggan terlibat. Dari awal sampai akhir, dia benar-benar tidak tahan terhadap orang-orang seperti ini. Saya benar-benar polisi. Ini kartu identitas saya. Sambil berbicara, Lin Yi mengeluarkan telepon genggamnya dan menampilkan foto lama lencananya. Song Jiajia kembali membeku saat melihat foto itu, tak dapat berkata apa-apa. Bagaimana mungkin satu orang memiliki begitu banyak identitas? Lihat, kau harus pergi dan mengganggu Lin Broku, kata Liang Jinming riang. Baiklah, ikut aku ke atas, kata Song Jiajia dengan tenang. Mereka berempat menuju ke lantai atas ke kantor manajemen properti di lantai 2, di mana Song Jiajia menginstruksikan staf untuk menarik rekaman pengawasan dari hari tersebut untuk Lin Yi. Saudara Lin, apa yang sedang kamu selidiki? Tanya Gao Zongyuan di depan komputer. Aku ingin melihat siapa yang mengirim bunga ke Jikingyan. Tidak mungkin, kata Liang Jinming tanpa bisa berkata apa-apa. Mengingat penampilan Presiden Ji, jumlah orang yang mengejarnya bisa mencapai dari Zonghai hingga Yanjing. Beberapa pengagum mengirimkan bunga untuknya, itu hal yang wajar. Patua Liang punya pendapat yang bagus, timpal Qin Han. Saat ini, orang-orang tidak peduli apakah seseorang hamil atau tidak, mereka memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, apa yang perlu diselidiki tentang ini. Kalau pengagumnya, pasti mereka akan mengirim mawar. Tapi mawar putih itu tidak biasa, jelas Lin Yi. Rasanya seperti membawa bunga mawar ke kuburan, rasanya tidak benar. Penjelasan Lin Yi membuat mereka bertiga menyadari ada sesuatu yang aneh. Tetap saja, mereka tidak terlalu memikirkannya, itu hanya buket bunga, tidak terlalu dramatis. Lin Yi meraih mouse dan mulai meninjau rekaman pengawasan hari itu, sementara Qin Han dan dua orang lainnya bermain game dan mengobrol. Saat ia menyesuaikan lini masa, Lin Yi melihat Song Minghui, yang keluar untuk membuang sampah. Ekspresinya berubah serius.
Dia mengatakan bahwa dia melihat mawar putih muncul di pintu setelah dia kembali dari membuang sampah. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, orang yang mengirimkan bunga itu akan muncul sebentar lagi. Namun sangat disayangkan, setelah mengawasi lebih dari 10 menit, tidak muncul orang yang mencurigakan. Maaf, saya ingin bertanya, apakah kamera pengawas hanya menangkap pintu masuk utama? Petugas keamanan Parubaya itu mengangguk, mereka hanya menghadap pintu masuk utama. Apapun yang menghadap ambang pintu akan dianggap pelanggaran privasi. Mengerti. Lin Yi memeriksa rekaman itu lagi tetapi tetap tidak menemukan siapapun yang mencurigakan di dekat pintu. Perasaan gelisah merayapinya. Orang yang dimaksud mungkin telah menghindari semua kamera pengawas dan langsung pergi ke pintu rumah Ji Qingyan. Ini bukan pertanda baik. Lin Yi memperluas pencarian, meninjau rekaman dari seluruh kompleks villa. Tiba-tiba, Lin Yi melihat bayangan melintas di layar, sosok yang muncul kurang dari sedetik. Hal ini menarik perhatian Lin Yi, hal ini tampak sangat tidak biasa. Mengingat cuaca Zonghai saat ini, jarang ada orang yang mengenakan pakaian hitam di luar, apalagi jika harus menutupi seluruh tubuhnya. Tangan Lin Yi sedikit gemetar. Nalurinya yang tajam mengatakan bahwa sosok yang sekilas terlihat dalam rekaman itu kemungkinan besar adalah pria berpakaian hitam yang pernah ditemuinya sebelumnya. Sambil mengerutkan kening, Lin Yi merenung. Dengan jaringan intelijen Mamen, menemukan alamat Ji Qingyan tidak akan sulit. Meskipun ada orang yang menjaganya 24/7, seseorang dengan keterampilan seperti pria berbaju hitam dapat dengan mudah menyelinap melewati keamanan dan meninggalkan karangan bunga di pintu tanpa melakukan sesuatu yang mencurigakan. Namun mawar putih, yang melambangkan rasa hormat dan kemurnian, dipadukan dengan identitasnya yang penuh teka-teki, membuat gerakan itu semakin aneh. Mungkinkah aku salah, gumam Lin Yi pada dirinya sendiri. Setelah berpikir panjang dan keras, Lin Yi tidak dapat menemukan jawabannya. Baru setelah ponselnya berdering, ia tersadar dari lamunannya. Aku siap. Kalian di mana? Kita sudah dekat rumah. Kita akan segera kembali. Setelah menutup telepon dari Ji Qingyan, Lin Yi memutuskan untuk berhenti memikirkan rekaman itu untuk saat ini, karena dia tahu belum bisa mengambil kesimpulan. Mereka berempat pulang ke rumah. Lin Yi menyimpan masalah itu dalam benaknya, berencana untuk membahasnya lagi nanti. Mereka berlima kemudian naik ke Alfa milik Qin Han dan melaju ke studio foto. Rutinitasnya sama seperti sebelumnya, mereka ingin mengambil beberapa foto identitas yang terlihat bagus. Dibandingkan dengan pendekatan Liang Ruoxu yang ragu-ragu terakhir kali, Ji Qingyan jauh lebih tenang. Dia dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahu Lin Yi, tersenyum lembut dan elegan. Sesi foto berjalan lancar dan selesai dalam waktu setengah jam. Dengan kecantikan alami Ji Qingyan, mengedit gambar akan menjadi hal yang sia-sia, jadi mereka melewatkan langkah itu sepenuhnya. Setelah foto identitas selesai, rombongan berlima itu menuju kantor pencatatan pernikahan. Mereka terkejut ketika bertemu Tao Yuan di pintu masuk. Kenapa kamu tidak bekerja? Apa yang kamu lakukan di sini? Seniorku sedang mendaftarkan pernikahannya, acara yang sangat besar. Bagaimana mungkin aku tidak datang, balas Tao Yuan. Lagi pula, skala grup Wingyun sangat besar sehingga tidak banyak hal yang membutuhkan perhatian saya secara mendesak. Lin Yi. Dalam hal pamer, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Tao Yuan. Baiklah, berhentilah berkeliaran di pintu masuk dan masuklah, kata Qin Han. Mereka berlima memasuki kantor pencatatan pernikahan. Kecuali Lin Yi, ini adalah pertama kalinya bagi yang lain, jadi mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Setelah melalui proses sebelumnya, Lin Yi menavigasi segalanya dengan lancar. Karena sudah diberitahu sebelumnya, mereka melewatkan dokumen pemeriksaan prenatal. Setelah mengisi formulir, mereka melanjutkan ke tahap pendaftaran terakhir. Sekitar 10 menit kemudian, Lin Yi dan Ji Qingyan muncul, masing-masing memegang surat nikah merah kecil mereka. Yang lain berebut untuk melihat, kecuali Tao Yuan, yang menangis terseduh-seduh. Presiden Ji baru saja menikah, itu hal yang baik. Kenapa kamu menangis di tengah banyaknya orang? Tanya Gao Zongyuan, mencoba menghiburnya. Bu ho ho. Tao Yuan menyeka air matanya, menangis semakin keras. Saya merasa senior saya bukan milik saya lagi. Di Tiongkok, mendapatkan akta nikah memiliki bobot tertentu, hampir seperti menentukan nasib seseorang. Setelah akta nikah diterbitkan, ia mengubah segalanya dengan cara yang tak kasat mata namun tak terbantahkan. Oh, ayolah. Ji Qingyan memegang tangan Tao Yuan dan meyakinkannya. Kita akan segera punya bayi, jadi kita harus menikah. Lagi pula, kamu dan Gao Zongyuan sudah bersama begitu lama, pada akhirnya, kamu juga akan menikah. Itu wajar, berhenti menangis. Bu ho ho, aku tidak bisa terbiasa dengannya, Bu ho ho. Berhentilah merengek seperti gadis kecil, goda Lin Yi. Karena kita sudah di kantor catatan sipil, kenapa kamu dan Gao tidak ambil sertifikatnya juga? Dengan begitu, kamu tidak perlu kembali lagi nanti. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian,
Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.